Saya sebetulnya mengucapkan selamat kepada pasangan eh, 02 Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran atas kemenangan menurut perhitungan quick count yang hampir mencapai 60%. Nah, sekarang marak sedang digulirkan hak angket yang pertama kali oleh paslon nomor 3 Pak Ganjar Pranowo. Nah, hak angket sendiri memang diatur di Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ya, tentang MPR, DPR, dan DPD. Ya, pasal 37 itu berbunyi dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak hadir memenuhi panggilan setelah 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, atau DPR dapat menggunakan hak mengajukan pendapat. Nah, sebetulnya hak angket ini untuk mencelidiki pejabat-pejabat negara. Sebetulnya ada pasal lain yang mengatur ini adalah presiden, wakil presiden, panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, dan lembaga-lembaga badan pemerintahan yang lain. Tapi rupanya ini sedang digulirkan untuk pelaksanaan pemilu. Padahal di pemilu sendiri sudah jelas, ya. Di pemilu sendiri sudah jelas diatur di Undang-Undang Dasar 45 yang dalam pasal 24C ya, ayat 1 yang menegaskan Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi sebetulnya yang pas itu Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut pendapat saya, pemilu 2024 ini telah dilaksanakan dengan baik, aman, damai, walaupun ada kabar ya di TPS tertentu ada kecurangan, tapi itu sudah dilakukan PSU atau pemilihan suara ulang ya, pemilihan suara ulang ya, pemilu ini pemungutan suara ulang ya, pemungutan suara ulang. Di lain pihak di pemilu sendiri sebetulnya sudah ada namanya Bawaslu di tingkat nasional, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Badan Pengawasan Pemilu Kota dan Kabupaten, bahkan di kecamatan dan di desa atau kelurahan sendiri sudah ada Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Jadi sebetulnya masing-masing di tempat TPS itu sudah ada saksi yang dari unsur-unsur partai peserta pemilu sudah ada di sana. Nah, saya justru bertanya nih, pada saat Pak GB ya maju sebagai gubernur Jawa Tengah waktu itu, sangat yakin dengan quick count. Taruh saja juga pasangan 01 dalam ini Pak Anies Baswedan pada saat nyalon gubernur DKI, dia sangat yakin dengan kemenangan pada saat quick count. Tapi mengapa pada saat di Pilpres ini ya, terutama paslon 03 ini tidak percaya dengan suara yang notabene memang secara partai PDIP itu adalah memperoleh suara terbanyak untuk partai ya, hampir ya 17% sekian ya. Dan itu terus disusul oleh Gerindra, Golkar maupun PKB. Nah, tapi perlu diingat bahwa tidak semua saya pikir tidak semua orang yang mencoblos partai PDI itu otomatis memilih paslon nomor 3. Saya yakin itu karena ya di
kantong-kantong kandang banteng yang notabene caleg-calegnya banyak yang jadi mayoritas pemilih partai dengan lambang banteng ya PDIP, tapi di situ perolehan suara Ganjar itu adalah tidak signifikan seperti pemilihan partai gitu. Ya, sebetulnya saya menghimbau kepada elit politik, kepada caleg, terutama kepada paslon pilpres ini yang belum beruntung, belum menang berdasarkan perhitungan quick count ini harusnya legowo. Ya, pendukung-pendukungnya, simpatisan, pemilihnya yang paslonnya belum menang ya harus legowo. Demikian pula yang menang seperti saya sendiri memilih dan mendukung paslon 02 Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, itu juga tidak perlu euforia yang berlebihan. Kita mungkin harus bersatu, konsentrasi lagi, dan mungkin justru elit-elit politik dan elit partai harus mempersiapkan lagi untuk pilkada serentak yang akan mulai pendaftaran itu 24 Agustus, mungkin pada bulan November sudah akan melakukan pemilihan langsung pilkada, dalam hal ini memilih gubernur, memilih bupati, wali kota. Ini yang mestinya harus masyarakat diedukasi untuk tetap bersatu, tetap hidup rukun dan damai.